Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga Ibu dan Bapak guru selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dengan mengacu beberapa pertanyaan yang ada pada LMS. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan prinsip Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka, khususnya Ingarso Sungtulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap mengambil keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangunkarsa. Dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya sendiri. Guru di sini hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutpuri Handayani. Pertanyaan kedua pada LMS yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika, benar melawan benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah, yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut?
adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Dengan menggunakan model Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang diambil. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pengajar praktik dan juga fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan? Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Tirta adalah salah satu model coaching yang diperkenalkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Tirta dikembangkan dengan model GROW. GROW akronim dari Goal, Reality, Option, dan Will. Goal atau tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Kemudian reality yaitu hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Kemudian option atau pilihan. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang terakhir yaitu will, keinginan untuk maju. Sebuah komitmen coach dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus
yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai-nilai yang dianut tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya merugikan murid. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan ke-7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Sangat berpengaruh. Kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Kemudian, keputusan yang diambil kadangkala tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Kemudian, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut saya, semua itu tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan juga sistem penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar. Dan pada akhirnya, murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya.
Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid, maka omong kosong belaka, dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Mereka akan merasa tertekan. Mereka harus mengikuti apa yang dilakukan guru. Ini jelas tidak memerdekakan murid. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-murid akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan juga pekerjaannya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi ibarat pisau yang di satu sisi apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa depan. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan juga kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur baja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh, mindfulness, untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Pertanyaan 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral sama-sama benar, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Terdapat 4 paradigma dilema etika
yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kemudian pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji perasaan, uji publikasi, dan uji panutan. Langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar menggunakan 4 paradigma. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang selanjutnya, investigasi opsi trilema, kemudian buat keputusan. Langkah yang terakhir yaitu tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Pada saat itu, keputusan yang saya ambil sering berdasarkan intuisi saya, berdasarkan nilai-nilai yang saya pegang, dan juga berdasarkan kepedulian kepada orang lain. Sehingga ketika saya mempelajari modul ini, saya merasa care-based thinking sebagai sebuah prinsip yang dipakai secara umum dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan masalah dilema etika. Sedangkan untuk kasus bujukan moral atau moral dilema, saya pernah berada dalam situasi tersebut. Namun ketika itu terjadi, saya berusaha mengambil keputusan dengan memikirkan dan menganalisis salah dan benar dari situasi yang saya hadapi. Dan saya mengambil keputusan dengan meminta second opinion dari teman sejawat ataupun keluarga yang saya anggap lebih berpengalaman atau sebagai panutan saya. Walaupun langkah pengambilan keputusan saya tidak sama persis seperti konsep yang saya pelajari di modul ini, namun ada unsur kesamaan, yaitu menganalisis unsur kebenaran lawan kesalahan dan juga uji panutan atau idola. Pertanyaan 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan yaitu saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Saya lebih percaya diri karena bisa memastikan keputusan yang saya ambil tepat dan efektif karena sudah melalui proses pengujian keputusan yang terdiri dari 9 langkah tadi. Namun saya juga harus tetap terus belajar dan sharing kepada teman sejawat yang sudah berpengalaman
untuk memastikan keputusan saya sesuai atau keputusan saya tersebut tepat. Saya juga merasakan mendapat pengetahuan yang berharga, terutama sebagai individu dalam memandang permasalahan yang saya hadapi. Pertanyaan terakhir, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat dan efektif, serta tidak gegabah dalam mengambil keputusan baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini, saya merasa bahwa banyak hal atau keputusan yang saya buat selama ini tidak berdasar alur pemikiran yang jelas dan terstruktur. Setelah mendapat materi di modul 3.1 mengenal bagaimana prinsip pengambilan keputusan yang tepat, pola pengambilan keputusan, serta membedakan antara dilema etika dan juga bujukan moral. Saya juga lebih paham penggunaan 9 langkah pengambilan keputusan. Hal ini membuat saya semakin mantap dan percaya diri untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Walaupun saya harus lebih banyak lagi berlatih lagi dan belajar untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan ini dan menerapkan ilmu yang sudah saya peroleh, tapi saya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana orang-orang hebat mengambil keputusan yang tepat. Bapak Ibu guru semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.